Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai audit siklus pendapatan pada sektor publik. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam kelompok 4 yang beranggotakan Putri Dwilin Agustin, Franz Juni Susanto, dan saya sendiri yaitu Titania Auliansyah. Definisi siklus pendapatan. Pada pemerintah atau sektor publik, pendapatan diperoleh secara berulang kali atau reflektif untuk membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu. Sedangkan untuk tahun berikutnya, pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan di sini tidak bersifat revolusi, yang maksudnya tidak dapat diputar lagi untuk belanja tahun-tahun yang akan datang. Pendapatan pada pemerintah sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang bersifat memaksa, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan negara terbagi menjadi 3, yaitu penerimaan pajak. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Nah, contoh dari penerimaan negara bukan pajak itu seperti penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan yang terakhir, sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan hibah, yaitu hibah yang memang merupakan hak pemerintah. Selanjutnya, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah. Maksud dari pendapatan lain-lain yang sah ini merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah tersebut yang memang merupakan hak dari daerah tersebut. Selanjutnya, tujuan audit siklus pendapatan. Tujuan audit siklus pendapatan daerah adalah untuk mengungkapkan ada atau tidaknya salah saji material dalam pos pendapatan daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Tujuan audit siklus pendapatan berkaitan dengan perolehan bukti kompeten yang mencukupi yang menyangkut saldo dan transaksi dalam siklus pendapatan. Nah, tujuan ini dilaksanakan agar terciptanya akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel. Selanjutnya, ruang lingkup audit siklus pendapatan. Pemeriksaan atas siklus pendapatan mencakup pendapatan daerah seperti pos pajak daerah, retribusi laba, dan lain-lain. Yang kedua, dana perimbangan mencakup bagi hasil pajak dan bukan pajak. Yang ketiga, pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan lingkup pemeriksaan. Baiklah, topik selanjutnya, materialitas dan resiko audit. Transaksi dalam siklus pendapatan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kesalahan dalam membedakan antara pendapatan yang diterima secara tunai maupun yang diterima secara kredit atau piutang akan menimbulkan salah saji dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Resiko bawaan dari siklus pendapatan dapat disebabkan oleh tingkat volume transaksi. Tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi tersebut. Risiko dalam audit berarti bahwa auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit. Risiko adalah penilaian auditor akan kemungkinan terjadi kesalahan dan dalam simpulan-simpulannya yang dinyatakan dalam laporan audit. Risiko audit dapat kita definisikan sebagai risiko yang dihadapi oleh auditor dengan menderita kerugian atau tingkat kepercayaan menurun karena menghasilkan laporan atau memberikan opini audit yang tidak sesuai atau tidak layak. Kerugian ini dapat berupa rusaknya reputasi auditor tersebut atau dalam bentuk kompensasi moneter atau yang bersifat ekonomi atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, misalnya auditan atau pihak yang memberikan penugasan, atau bahkan keduanya. Selanjutnya, pencatatan atas koreksi audit pendapatan. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi karena adanya kesalahan agar akun-akun tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan yang dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat terjadi pada satu atau beberapa periode sebelumnya yang baru ditemukan pada periode berjalan. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kesalahan yang berulang dan sistemik, serta kesalahan yang tidak berulang. Penjelasan atas koreksi kesalahan yang berulang dan sistemik.
yaitu kesalahan ini disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya di sini yaitu koreksi biasa terjadi pada penerimaan pajak dari wajib pajak atau WP berupa kelebihan atau kekurangan bayar pajak. Jadi hampir setiap tahun ada koreksi atas penerimaan perpajakan. Yang kedua itu adalah koreksi kesalahan yang tidak berulang. Dari koreksi yang kesalahan yang tidak berulang ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu koreksi kesalahan yang tidak berulang pada periode berjalan, dan yang kedua itu koreksi kesalahan yang tidak berulang pada periode-periode sebelumnya. Pada koreksi kesalahan yang tidak berulang pada periode berjalan ini akan dilakukan koreksi atas kesalahan yang koreksi yang ini merupakan koreksi atas kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang. Koreksi ini langsung dapat diperbaiki pada periode tersebut. Pada koreksi kesalahan yang tidak berulang pada periode-periode sebelumnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu apabila laporan keuangan belum diterbitkan menjadi dua penyelesaiannya, yaitu jika mempengaruhi posisi kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun-akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan yang ditemukan. Yang kedua, apabila laporan keuangan telah diterbitkan, koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulannya akan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan yang ditemukan. Penyelesaian kedua yaitu jika kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja atau beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja atau beban dan menambah posisi kas, maka pembetulan dilakukan pada akun kas, pendapatan lain-lain LRA dan pendapatan lain-lain LO. Selanjutnya, tahapan dalam melakukan pemeriksaan pos per pos. Ke-1, pemeriksaan atas pos pendapatan asli daerah. Pertama-tama, lakukan pengujian menentukan nilai realisasi pos pendapatan pajak dan retribusi daerah. Kedua, lakukan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan berupa surat tanda setoran atau STS. Ketiga, lakukan konfirmasi kepada instansi yang terkait dengan pemungutan pajak daerah. Keempat, jika terjadi kesalahan penyetoran, lakukan pengujian untuk menentukan pengembalian pajak daerah dengan menerbitkan surat perintah membayar uang atau SPMU. Selanjutnya di sini ada contoh bagan alur prosedur pemeriksaan atas pos PAD. Saya akan menjelaskan tentang bagan alur yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Pertama-tama, saat akan memulai prosedur pemeriksaan atas pos PAD, dilakukannya permintaan salinan rekening Kasda. Setelah dilakukannya permintaan salinan rekening Kasda, maka akan didapatkan dokumen salinan rekening Kasda. Setelah memperoleh dokumen tersebut, maka akan dilakukan pemeriksaan transfer atas pajak dan retribusi daerah. Setelah itu, ditemukannya catatan di rekening Kasda dan buku kas umum, tetapi belum tercatat di buku besar pembantu penerimaan kas, dan juga setoran tahun lalu yang baru dibukukan pada buku besar pembantu penerimaan kas. Untuk catatan di rekening Kasda dan buku kas umum tetapi belum tercatat di buku besar pembantu penerimaan kas, maka akan dilakukan koreksi tambah, sedangkan setoran tahun lalu yang baru dibukukan pada buku besar pembantu penerimaan kas akan dilakukan koreksi kurang. Setelah dilakukannya kedua koreksi tersebut, maka akan dicatat ke dalam buku besar pembantu penerimaan kas. Setelah itu selesai. Untuk di sisi sebelah kanan, pertama-tama dilakukannya pemeriksaan perhitungan pada buku besar pembantu penerimaan kas sesuai dengan ayat pendapatan. Selanjutnya akan diperoleh dokumen STS atau surat tanda setoran. Setelah itu akan langsung dicatat dalam buku besar pembantu penerimaan kas. Setelah dicatat dokumen STS, maka akan dilakukan koreksi tambah dan juga koreksi kurang. Setelah dilakukan kedua koreksi tersebut,
maka akan dicatat ke dalam buku besar pembantu penerimaan kas. Setelah itu, prosedur selesai. Selanjutnya, yang kedua, pemeriksaan atas pos dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pertama, lakukan pengujian nilai realisasi pendapatan pos bagi hasil pajak dan pos bagi hasil bukan pajak sumber alam. Kedua, lakukan verifikasi bukti-bukti penerimaan bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana darurat. Ketiga, lakukan konfirmasi kepada instansi yang terkait dengan penyaluran bagi hasil PBB. Keempat, bila terjadi kesalahan penyaluran atas bagi hasil, maka dikembalikan kepada pemerintah daerah tertentu. Selanjutnya di sini ada contoh bagan alur prosedur pemeriksaan atas pos dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saya akan menjelaskan tentang bagan alur yang berada di sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Pertama-tama, saat akan dimulainya prosedur tersebut, maka akan dilakukannya permintaan salinan rekening Kasda. Setelah dilakukannya permintaan salinan rekening Kasda, maka akan diperoleh salinan rekening Kasda. Setelah didapatkannya dokumen salinan rekening, maka akan dilakukannya pemeriksaan transfer atau bagi hasil, DAU, DAK, dan dana lainnya. Selanjutnya, bila ditemukan catatan di rekening Kasda dan buku kas umum tetapi belum tercatat di buku besar pembantu penerimaan kas, maka akan dilakukan koreksi tambah. Dan bila ditemukan catatan di rekening Kasda dan buku besar pembantu penerimaan kas tapi belum tercatat di buku kas umum, maka akan dilakukan koreksi kurang. Setelah dilakukan koreksi tambah, maka harus dicatat dalam buku besar pembantu penerimaan kas. Dan setelah dilakukan koreksi kurang, maka harus dicatat dalam buku kas umum. Setelah itu, prosedur selesai. Untuk yang berada di sisi sebelah kanan, dilakukan pemeriksaan postingan bukti transfer pada buku besar pembantu penerimaan kas sesuai ayat pendapatan. Setelah itu akan diperolehnya catatan bukti transfer dan juga buku besar pembantu penerimaan kas. Setelah didapatkannya dokumen-dokumen tersebut, maka akan dilakukan dua koreksi, yaitu koreksi tambah dan juga koreksi kurang. Setelah dilakukan kedua koreksi tersebut, catat dalam buku besar pembantu penerimaan kas. Setelah itu prosedur selesai. Selanjutnya definisi dan manfaat bagan alur. Definisi dari bagan alur siklus pendapatan yaitu bagan untuk menunjukkan aliran atau alur di dalam prosedur sistem siklus pendapatan secara logika. Dapat sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran sebuah siklus pendapatan. Dan untuk manfaat bagan alur siklus pendapatan sendiri adalah menggambarkan rangkaian proses atau prosedur sehingga mudah dipahami dan mudah dilihat berdasarkan urutan langkah, tahapan, atau prosesnya. Dan manfaat lainnya bagan alur bagi siklus pendapatan yaitu pertama, mengelola alur kerja sebuah siklus pendapatan, kedua, mendokumentasikan setiap proses yang terjadi dalam siklus pendapatan, dan yang ketiga, mengaudit proses yang terjadi dalam siklus pendapatan. Sekian dari kelompok kami tentang pemaparan siklus pendapatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.